Selanjutnya kita membahas tentang jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam wacana. Yang pertama adalah paragraf pembuka, yang kedua adalah paragraf penghubung, yang ketiga adalah paragraf isi, dan yang keempat adalah paragraf penutup. Dalam satu bab, Anda bisa membuat paragraf-paragraf itu seperti itu. Ada 4 paragraf yang bisa Anda buat dalam satu tulisan, satu bab misalkan, boleh. Jadi paragraf pembuka, penghubung, isi, dan penutup. Ya, paling enggak Anda perlu memahami ini, meskipun nanti Anda bisa melakukan modifikasi sendiri, itu terserah Anda. Tapi paling enggak Anda tahu struktur yang dasar ini. Yuk kita pelan-pelan mempelajari, membedah tentang macam-macam paragraf berdasarkan fungsinya dalam wacana. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Contohnya adalah seperti ini. Kita baca bareng-bareng. Zaman berubah, kehidupan juga berubah. Perkembangan teknologi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Banyak kemudahan yang bisa dirasakan karena adanya perkembangan teknologi. Akan tetapi ternyata juga banyak dampak negatif yang mengintai saat kita tidak bijak dalam menyikapinya. Saya banyak sekali menjumpai anak-anak yang bermasalah yang dibawa konsultasi ke rumah sakit. Salah satunya karena penggunaan gadget yang tidak dikelola dengan baik, di mana anak-anak ini ternyata terpengaruh oleh tayangan-tayangan yang mereka lihat atau jenis game yang mereka mainkan. Setelah itu paragraf penghubung. Saya yakin kondisi ini seperti fenomena gunung es, masih hanya terlihat permukaannya saja dan belum terlihat semuanya. Pada bab ini kita akan membahas tentang mekanisme yang terjadi pada diri anak-anak tersebut dari sudut pandang salah satu teori psikologi, yaitu teori belajar sosial. Kita ke paragraf isi. Teori belajar sosial mengacu pada konsep bahwa manusia mampu untuk memunculkan suatu perilaku tertentu tanpa harus mengalaminya sendiri. Ada istilah yang disebut vicarious learning, yang mana teori ini menyatakan bahwa manusia dapat mengobservasi suatu perilaku orang lain dan konsekuensi dari suatu perilaku tersebut, baik secara negatif maupun positif. Jika perilaku tersebut dinilai dapat memunculkan konsekuensi positif, maka kemungkinan perilaku itu akan dimunculkan semakin tinggi di masa depan. Paragraf penutup. Kesimpulannya, pengawasan orang tua kepada perilaku anak adalah hal yang sangat penting. Memberi contoh yang baik dan mencegah perilaku yang negatif menjadi sesuatu yang perlu dilakukan sejak dini oleh orang tua agar anak memiliki karakter yang baik. Kalau Anda perhatikan, di sini ada paragraf pembuka, ini untuk membuka dari topik yang akan kita bicarakan. Lalu setelah itu menghubungkan, ya, ada paragraf yang menghubungkan ke paragraf isi. Paragraf isi ini adalah apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Dan paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan dari apa yang ingin kita sampaikan tersebut. Sehingga kita bisa menuliskan, menyampaikan ide kita secara sistematik dengan jenis-jenis paragraf